Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Mahkota duri atau kaktus pakis giwang atau yang disebut dengan Euphorbia mili adalah salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Spesies yang asli diberi nama E. mili varietas splendens atau E. splendens. Tumbuhan ini diduga berasal dari Timur Tengah sejak zaman purba dan dikaitkan dengan mahkota duri yang dikenakan pada Yesus Kristus. Varietas ini tumbuh sedikit menjalar scrambing, memiliki seludang bunga cyathea berwarna merah berukuran 1 cm dan berbunga sejati berwarna kuning. E. splendens dapat tumbuh mencapai 60-240 cm. Selain E. splendens yang berbunga merah, ada juga yang berwarna kuning yaitu varietas lutea yang berukuran lebih pendek dari berbunga merah. Sekarang ini para pemuliaan tanaman sudah banyak mengembangkan mahkota duri. Salah satu negara yang mengembangkan mahkota duri sampai saat ini adalah Thailand. Selain Thailand, Indonesia dan Malaysia juga sudah mulai membudidayakan mahkota duri. Di Indonesia, Euphorbia ini dikenal dengan nama pakis giwang. Mahkota duri memiliki sifat genetik yang tidak stabil karena memiliki beberapa kromosom pengendali sifat. Dari induk yang sama akan dihasilkan banyak varietas keturunan baru. Pemurnian varietas perlu dilakukan untuk mendapatkan sifat yang relatif stabil, baik dari segi morfologi, produktivitas, maupun resistensi terhadap hama dan penyakitnya. Meskipun dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, mahkota duri lebih menyukai temperatur panas dan pencahayaan penuh, sehingga kurang berkembang di negara subtropis. Di negara maju, mahkota duri digolongkan dalam tanaman beracun poison plant, karena getah susu eksudat dari tanaman tersebut jika berkoagulasi dengan darah dapat memacu pertumbuhan sel abnormal. Tanaman dari famili Euphorbiaceae memiliki batang berduri. Jaringan selemnya mengeluarkan eksudat putih disebut dengan getah susu milky sap. Daun mahkota duri berbentuk oval dengan ukuran bervariasi menurut hibrida dan kultivar. Bunganya kecil berwarna kuning dengan cyathea berwarna-warni sebagai hasil dari hibridasi. Umumnya tanaman ini memiliki bunga sejati yang sempurna dengan organ seksual jantan dan betina yang lengkap. Namun, ada juga yang memiliki bunga yang tidak sempurna yang tidak memiliki organ seksual dan bersifat steril, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbanyakan generatif. Beberapa kultivar memiliki bunga yang keseluruhannya merupakan bunga yang tidak sempurna. Ada pula tanaman yang sebagian bunganya merupakan bunga sempurna dan beberapa kondisi tumbuh bunga yang tidak sempurna. Perakaran mahkota duri merupakan akar serabut dangkal yang tumbuh menyebar. Mahkota duri dapat tumbuh pada kisaran temperatur 4-40 derajat Celcius di habitat aslinya. Tanaman ini tumbuh di lahan terbuka full sun dan cukup toleran berada di lokasi sedikit ternaung part shade location. Namun, tanaman ini relatif tidak tahan jika ditempatkan dalam ruangan. Meskipun toleran terhadap kondisi ternaung, tapi pertumbuhan Euphorbia akan lebih optimal bila ditanam di lahan terbuka. Kondisi ternaung akan memengaruhi pertumbuhan tanaman terutama pertumbuhan tunas aksilar dan pembungaan. Pada kondisi ternaung, kecepatan tumbuh vegetatifnya relatif cepat, tetapi tunas yang terbentuk lebih sedikit dan lemas. Mahkota duri menyukai mikroklimat yang kering 70% dan membutuhkan media tanam yang lebih lembab dibandingkan dengan jenis Euphorbia lainnya. Pada kelembapan rendah, tajuk tanaman dapat tumbuh dengan baik bila disertai dengan penyiraman yang memadai. Sementara itu, kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menurunkan aktivitas metabolisme tanaman, sehingga tanaman peka terhadap serangan penyakit. Namun, mahkota duri masih bisa ditanam di dataran tinggi asal pencahayaannya cukup dan curah hujan rendah. Mahkota duri selain digunakan sebagai tanaman hias, juga berkhasiat sebagai obat. Obat yang dibuat dari mahkota duri diantaranya yaitu 1. Pendarahan rahim. Bunga sebanyak 10-15 kuntum direbus dengan 50 gram daging sapi tanpa lemak. Kudapan itu bisa dimakan sebagai sup. 2. Hepatitis. Pucuk batang yang masih segar 9-15 gram diiris tipis dan direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Air rebusan tersebut bisa diminum dengan madu. 3. Luka bakar. Daun dan batang direbus dengan air sampai mendidih, setelah dingin digunakan sebagai pengompres. 4. Bisul. Batang diiris tipis dan dibakar dan ditempelkan pada bisul. Sumber Wikipedia.
Terima kasih, mampir.